Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Semua harus suka kita, amin. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur atas pada Tuhan Yesus karena ini semua bukan karena suatu kebetulan, tapi ini semua karena rancangan Tuhan. Saya bisa di tempat ini dan pertama-tama saya rencana Desember ya baru ke Balikupang, tapi mungkin ada beberapa hal yang terjadi yang kita lihat saat ini, ada bencana dan juga ada pandemi, dan kami dalam satu persekutuan. Di situ persekutuannya untuk menjangkau teman-teman kami yang ada di NTT, dan puji Tuhan kami tadi sudah menjalankan pelayanannya, dan saya meminta dari persekutuan untuk mengunjungi juga di Panti Asuhan Salom. Dan puji Tuhan kita akan memulai ibadah dalam ibadah ini. Namun itu saya mengajak saudara adik-adik untuk kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan sebelum kita mulai ibadah, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur boleh bergabung di tempat ini Tuhan. Semua bukan suatu kebetulan, tapi semua karena suatu rancangan yang Tuhan berikan bagi kami secara pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan. Allah Kudus, Engkau hadir, Engkau menjangkau setiap kami secara pribadi lepas pribadi, sehingga kami yang ada di tempat ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tempat ini. Firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul memuji nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa kehadiran-Mu Tuhan yang sama hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, amin, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Glory, glory, glory. Kami sembah Engkau yang layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan. Haleluya. Allah yang berkuasa, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami bersyukur bagimu. Haleluya. 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 Yesus baik, Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku, ya baik bagiku. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang Terima kasih Bapa. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Beribadah dan terima saatnya firman Tuhan. Kiranya Allah Kudus Engkau pakai di setiap kata kalimat hamba Tuhan, agar firman yang disampaikan dapat menjadi kekuatan, menjadi kekal untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman ini dapat bertumbuh dan berakar dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Pujilah nama Tuhan Yesus, kita syukur kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk.
Puji Tuhan. Shalom. Salam. Masih ada sukacita, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Dan hari ini saya sangat hari ini saya bersyukur bahwa atas izinnya Tuhan saya boleh ada di tempat ini. Dan puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya sini saya ambil topik yang hari ini saya bawa, yaitu manifestasi kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dari kehadiran Tuhan? Saya kira dalam hidup ini yang paling terpenting adalah kehadiran Tuhan itu. Kehadiran Tuhan itu yang paling utama, karena kita melihat begitu banyak hal yang terjadi, banyak orang yang mungkin hilang kerjaan yang saya temukan, ya, banyak orang yang depresi, banyak orang yang walaupun banyak dia punya materinya, kalau dilihat secara mata dunia pasti orangnya berada, tapi mengapa mereka stres, mengapa mereka itu mereka khawatir dengan hidup mereka, bahkan kita saat ini terjadi dengan pandemi terkhususnya, dan juga ada juga yang saat ini terjadi dengan kemarin yang saya nonton di berita bahwa di sini di NTT mengalami kegoncangan, bencana, dan itu sangat menyentuh hati saya. Dan saya di sini saya mau menyampaikan bahwa kita perlu yang namanya kehadiran Tuhan, karena kehadiran Tuhan itu sangat penting bagi hidup kita untuk saat ini. Oleh karena itu saya mengajak mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Kita buka di Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 2 sampai 24. Ada yang udah baca, udah lihat? Boleh baca kalau udah lihat. Pikir mungkin. Yohanes 4 ayat 23 Pasal 24. 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 hingga 24 berikut percakapan yang perempuan Samaria. Ayat 23. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, itu sangat diberkati sekali. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan, ya tadi saya sudah jelaskan bahwa apa yang paling penting dalam hidup ini adalah kehadiran Tuhan. Artinya dengan kehadiran Tuhan, artinya Allah ini roh. Saya jelaskan Allah ini roh. Roh ini yang kita rasakan. Artinya dengan kehadiran Tuhan itu yang kita rasakan. Seperti apa? Ya contohnya mungkin kita dalam pujian penyembahan. Saya kira kalau saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dalam pujian penyembahan, itu kehadiran itu nyata. Dan dalam pujian itu kan dalam ayat firman ini katakan bahwa Allah itu roh. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan kita, pujian kita untuk nama Tuhan Yesus itu ditinggikan. Oleh karena itu ada bagian yang di sini yang saya tekankan, di sini kita mengetahui bahwa roh ini ada dua versi, ya. Ada roh kebenaran dan juga ada roh jahat. Bahkan ada juga malaikat yang berpura-pura menjadi terang, itu kan menjadi bagian dari roh karena tak kelihatan. Oleh karena itu kita harus tetap di mana kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita jauh dari firman Tuhan,
saya kira itu roh jahat itu dia akan berusaha untuk menghancurkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita tetap kembali pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan, ketika Tuhan di pihak saya dapat melakukan hal-hal yang menjadi menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita punya waktu untuk beribadah, kita punya waktu untuk memuji Tuhan, kita punya waktu untuk baca firman Tuhan. Itu jauh lebih baik, karena firman Tuhan katakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Itu maknanya itu sangat luas sekali. Renungkanlah firman, karena itu ada rema yang Tuhan tanamkan dalam hati kita untuk dapat menuntun kita, membawa kita pada kebenaran. Karena dengan kehadiran Tuhan dapat mengubah kita dengan seketika, mungkin dari karakter kita, sifat kita, dari cara hidup kita yang tadinya jahat. Kita semua manusia memang telah berdosa. Alkitab katakan semua manusia telah berdosa, tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, ketika dia mati dan dia bangkit, dia membuka jalan untuk kita agar kita masuk kepada keselamatan itu. Artinya kita sudah menjadi warga surga. Hidup kita punya nama sudah tercatat dalam kehidupan dalam surga. Oleh karena itu kita kembali kepada firman Tuhan. Artinya kita pun masih dalam dunia ini, kita masih ada yang namanya kehendak bebas, melakukan jahat, jauh dari Tuhan. Itu kita perlu pikirkan, karena itu sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana saya dekat dengan Tuhan, bagaimana saya hidup bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya tentu kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan itu. Karena setiap persoalan, setiap keadaan yang kita hadapi, ketika firman Tuhan itu sudah ada di pihak kita, kita dapat mampu untuk melakukan keadaan yang saat itu kita hadapi. Dan segala yang karena kuk yang Tuhan pasang itu adalah ringan. Oleh karena itu kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Karena walaupun kita diperhadapkan oleh banyak persoalan, tetapi kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita keringanan. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita kelegaan, kedamaian. Itu selalu ada dalam setiap kita semua. Ada amin ya? Amin. Dan puji nama Tuhan. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana menemukan kehadiran Tuhan itu. Karena ada banyak orang bilang, oh saya sudah jadi orang Kristen, jadi saya kira saya selalu di mana-mana saya sudah hidup dekat dengan Tuhan, melakukan dosa dekat dengan Tuhan. Itu bukan karakter seorang Kristen. Kekristenan itu berbicara tentang cara hidup kita, kehidupan kita, bagaimana menyenangkan isi hati Tuhan. Artinya melakukan hal-hal yang baik pada Tuhan. Jauh dari kita meninggalkan dosa, kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau hidup bergantung pada Tuhan, kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Itulah dengan cara apa? Dengan kita beribadah seperti ini, itu membuat satu momen yang menyenangkan isi hati Tuhan. Ada amin ya? Amin. Dan puji Tuhan. Di sini yang saya temukan di sini yang pertama yang saya akan bagi yang pertama, ketika kita menemukan kehadiran Tuhan adalah kita harus percaya kepada Injil, kebenaran. Oleh karena itu, karena Injil ini adalah hidup. Injil ini dari di mana para murid-muridnya, para murid yang pertama kali mereka mengalami berjumpa dengan Yesus, mereka punya visi misi, mereka punya penginjilan yang begitu, dan sampai akhir mereka sampai mati di atas, ada yang digantung, ada yang dibakar, ada yang dilempar, ada yang kepalanya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu bukan main-main, Ibu. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, artinya ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan dan kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Artinya kita menanggalkan dunia, kita mau melakukan hal-hal yang baik pada Tuhan, berkenan dan yang sempurna. Dengan cara apa? Ya, hidup dalam kekudusan. Karena saya mau katakan, tanpa kekudusan, Alkitab katakan tidak akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Jadi oleh karena itu hidup kita harus kudus. Kudus artinya kita harus
kembali pada jalan Tuhan. Kebenaran, kalau kebenaran itu perlu kita menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, agar kita tahu bahwa hidup kita selalu menjadi anak-anak Tuhan, artinya kita selalu taat pada perintah Tuhan itu. Dan yang dalam Markus pasal 1 ayat 11, mungkin satu bisa baca, mungkin saudara Ike bisa Ike. Markus pasal 1 ayat 15. Markus pasal 1 ayat 15 berkata Yesus tampil di Galilea. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin ya, itu sudah jelas tadi saya katakan kita harus percaya kepada Injil. Karena Injil itu membawa kita kehidupan. Alkitab itu adalah hidup. Alkitab itu hidup loh. Dan ketika kita merenungkan firman siang dan malam, di situ akan memberikan kita kemampuan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kita selalu, yang baru setiap hari dalam kehidupan kita. Ada amin ya. Oleh karena itu kita tetap kembali pada Tuhan. Ketika kita punya masa lalu yang jahat, kita punya masa lalu yang begitu menyakiti hati Tuhan, kita tinggalkan, kita datang pada Tuhan. Kita kembali bertobat. Selagi masih ada waktu kita bertobat. Karena ketika kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, karena itu sudah finish. Antara kita hidup, mati, masuk surga atau neraka, masuk dalam kerajaan maut atau dalam Firdaus ya, Firdaus. Nah itu kita harus pikirkan, tanamkan dalam hati kita kembali pada Tuhan, karena setiap firman itu hidup. Injil itu para murid, para nabi, para hamba-hamba yang sudah tertulis dalam Alkitab, mereka memberikan contoh, teladan, mengikut Yesus, mereka disiksa, mereka disalib, itu bukan menjadi hal yang sangat kok sampai sekejam itulah. Memang hal itu ya harus kita lakukan, karena firman Tuhan kata barang siapa mengikut Yesus dia harus menyangkal diri dan mengikut salib. Mengikut salib ini berbicara tentang penderitaan, setiap persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita jawaban yang pasti, yang selalu memberikan kita jalan keluar, yang membawa kita pada jalan yang menjadi janji-janji Tuhan itu. Itu sudah Tuhan rancangan dalam hidup kita. Yang pada intinya kita relakan hati kita mau bertobat dan melakukan hal-hal yang baik berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, yang saya temukan di sini, kehadiran Tuhan, manifestasi kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah perbuatan baik, buah-buah kebenaran dalam roh. Itu sudah nanti kita akan bacakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Mungkin saudara Ike bisa baca Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14 berkata, jangan memandang muka. Ayat 14. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 26. Langsung. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Yakobus mengingatkan kita agar kita selalu berbuat baik. Artinya buah-buah yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kasih. Kasih itu berbicara tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kasih itu berbicara juga tentang mengasihi sesama manusia. Ketika kita mengasihi Tuhan, tentu kita tidak menduakan hati Tuhan. Tentu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya, Sang Penebus kita yang akan bersama-sama berkumpul. Dia janjinya bahwa dia akan bersama-sama makan bersama-sama, kumpul dalam kerjaan surga. Yang di sini iman tanpa perbuatan
adalah mati. Artinya kita punya perbuatan-perbuatan kita juga harus menjadi karakter Kristus. Itu paling terpenting. Karakter Kristus, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan. Itu sudah lengkap. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menuntun kita untuk memiliki buah-buah itu. Ada amin ya? Alhamdulillah. Yang ketiga pertobatan. Yang ketiga saya ambil poin ketiga, pertobatan dan pengampunan dosa. Mungkin saudara Ica bisa baca. Ya, kita langsung saja. Pertobatan. Berbicara tentang hal pertobatan ini sangatlah penting ya bagi kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Artinya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi rema kita, yang menjadi kekuatan kita, menjadi dasar kita harus melakukan. Pun kita mungkin kita memang manusia yang terbatas, semua manusia sudah tercatat bahwa kita manusia yang lemah, lalu putar dosa. Oleh karena itu kita tidak usah selalu berkompromi dengan dosa, karena berkompromi dengan dosa itu sangat fatal. Karena itu kita sudah menjadi bagian dalam mendukakan hati Tuhan, menduakan hati Tuhan. Oleh karena itu kita kembali pada Tuhan, kita percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia telah bangkit, dan saatnya Dia juga akan naik ke surga. Dia membuktikan bahwa ketuhanannya itu sangat fakta, sangat benar. Dan saya lihat di kalender hanya ada tertulis kematian, terus kebangkitan, tidak ditulis kenaikan. Artinya banyak yang nggak percaya bahwa Dia benar-benar naik. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Dia adalah anak Allah yang duduk di atas takhta. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kita yang tadi jatuh dalam dosa, kita yang tadi sudah jauh dari Tuhan, kita yang tadi hidup kita ini sebenarnya kita sudah berada hidup kita ini sudah dengan kemuliaan Allah, tetapi dengan kehadirannya, dengan kedatangannya sebagai anak, Dia membawa kita, membuka jalan untuk kita anak-anaknya untuk mengikuti Dia, untuk masuk dalam kerajaan surga itu. Oleh karena itu, mari kita tetap berjuang, kita tetap bersemangat, dan kita tetap menanti janji-janji Tuhan. Dengan janji-janji Tuhan itu pasti ada sukacita, kemenangan, dan keajaiban Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Terima kasih, mungkin khotbah saya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.